pemirsa, kita jumpa kembali dalam Forum Today's Dialogue. Saya Kania Sutisnawinata. Rekomendasi Tim 8 akhirnya menyebutkan agar kasus terhadap dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah dihentikan. Untuk itu direkomendasikan agar polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atau bisa juga Kejagung untuk menerbitkan SKP2. Selain itu atas kepentingan umum, Kejagung juga direkomendasikan bisa mendeponir kasus tersebut. Rekomendasi Tim 8 juga menyebutkan bahwa agar Presiden memberikan atau menjatuhkan sanksi kepada para pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan. Bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian dan juga kejaksaan? Apakah kemudian pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung akan bersikukuh untuk terus melanjutkan kasus ini? Inilah yang akan kami bahas dalam Forum Today's Dialogue pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini di studio bersama saya juga telah hadir Kabar Eskrim yang sudah aktif kembali, Komjen Pol Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Kania. Terima kasih. Selamat malam Mas Bambang, Pak Ajis, kemudian Pak Ilyana. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, dan juga ada dari Sekretaris Tim 8 Denny Indrayana. Selamat malam Pak Denny, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan juga Wakil Ketua Komisi 3 Aziz Syamsuddin. Selamat malam Pak Aziz. Dan juga Kuasa Hukum Bibit Chandra Bambang Wijoyanto. Selamat malam Pak Bambang. Terima kasih telah bergabung dan juga terima kasih kepada audiens perwakilan dari mahasiswa yang telah bergabung bersama kami dalam acara pada malam hari ini. Saya akan langsung meminta tanggapan dari Pak Susno mengenai rekomendasi dari Tim 8 ini agar kasus Bibit dan Chandra dihentikan. Baiklah, terima kasih. Jadi tentang rekomendasi ya Tim 8 yang tadi sore sudah diumumkan oleh pemerintah dan sudah dibagikan kepada masyarakat. Kemudian malam ini kan baru dipelajari oleh Presiden. Jadi saya kira tidak pantas kalau saya memberikan tanggapan sebelum Bapak Presiden memberikan tanggapan. Nah, jadi apalagi Kapolri pun kan belum memberikan tanggapan. Tapi secara umum dari rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim 8 ini ada tidak poin-poin yang menurut Pak Susno yang ini poin yang sepertinya ya di ada. luar kewenangan dari Tim 8? Yang bukan, kalau yang menyangkut pribadi saya mungkin saya bisa berikan tanggapan ya. Yang menyangkut pribadi saya yaitu terkait dengan rekomendasi nomor 5 kalau tidak salah. Yang masalah untuk dilanjutkan pemeriksaan terkait dengan Lukas, pembicaraan per telepon dan sebagainya. Itu nanti akan kita bicarakan tentunya poin-poin dari rekomendasi yang memang sudah diserahkan oleh Tim 8 hari ini ke Presiden. Saya akan langsung ke Mas Denny terlebih dahulu untuk sampai pada kesimpulan ini agar kasus ini dihentikan. Apa sih sebenarnya dasar pertimbangannya? Memang di situ juga disebutkan, tapi mungkin bisa dijelaskan sekali lagi kepada masyarakat yang menonton pada malam hari ini yang mungkin tadi tidak sempat mengikuti apa sebenarnya yang membuat Tim 8 untuk sampai pada kesimpulan agar kasus ini dihentikan saja. Sebuah berangkat dari verifikasi fakta dan proses sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Tim 8. Jadi Tim 8 tidak berangkat dari asumsi, tidak berangkat dari pendapat-pendapat saja, tapi berdasarkan verifikasi keterangan-keterangan pihak yang kita undang hadir di One Team Press, tempat sekretariat Tim 8. Dari fakta-fakta yang disampaikan, dari telaah terhadap keterangan-keterangan itu, Tim 8 memang kemudian sampai pada kesimpulan bahwa kasus ini sebaiknya dihentikan. Dan jangan salah, memang kalau bicara proses hukum, itu baik penghentian ataupun terus ke pengadilan, semuanya itu adalah proses hukum yang tergantung bukti-buktinya. Dan dalam konteks ini memang Tim 8 berkesimpulan bahwa buktinya tidak cukup untuk diajukan sampai ke pengadilan. Dan secara spesifik itu di dalam rekomendasi itu juga disebutkan untuk itu agar kepolisian atau kejaksaan, kedua institusi itu tergantung yang mana kepolisian untuk menerbitkan SP3. Secara spesifik disebutkan seperti itu. Iya, jadi karena penghentian maka mekanismenya yang direkomendasikan di situ ada 3. Kepada institusi-institusi yang berwenang tentu saja, yaitu untuk kepolisian SP3, kalau itu di jaksa penuntut umum adalah surat keterangan penghentian penuntutan, dan kalau di Jaksa Agung adalah pengenyampingan perkara atau sering disebut juga dengan deponering. Itu memang mekanisme yang tersedia untuk melakukan penghentian suatu perkara pidana. Sekali lagi itu tergantung buktinya dan ada dalam undang-undang kita, dalam KUHAP diatur kenapa, salah satunya karena alasan tidak cukup bukti misalnya. Tapi kalau deponering itu karena alasan kepentingan umum. Itu yang sering disebut juga dalam teori hukum asas oportunitas. Jadi memang ada agak beberapa teknis. alternatif sebenarnya yang bisa diambil untuk menghentikan kasus ini. Kalau itu memang alternatif. Rekomendasi dasarnya adalah untuk menghentikan kasus ini. Dan perlu dijelaskan itu alternatif kepada institusi hukum yang berwenang. Jadi
misalnya ada yang berpendapat kok presiden diminta untuk menghentikan, tidak. Oke, tapi ada Yang menghentikan ini adalah yang dimaksudkan dengan melaksanakan polisi atau rekomendasi ini, jaksa apakah agung. ketika kemudian rekomendasi itu menyebutkan sebaiknya agar kedua institusi penegak hukum ini, apakah itu kepolisian ataupun kejaksaan agung dalam hal ini, untuk diminta dengan alternatif-alternatif yang ada untuk menghentikan kasus ini, apakah seharusnya ada perintah langsung begitu dari presiden? Sekali Atau memang lagi, inisiatif dari institusi yang bersangkutan? kalau kita bicara kewenangan, maka kewenangan penghentian perkara tetap ada di lembaga penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Presiden Oke. tentu saja sebagai kepala negara dapat memfasilitasi agar laporan dan rekomendasi tim 8 ini Iya. kemudian dipelajari dengan baik oleh penyidik Polri maupun Oke. penuntut umum di Saya teringat peneliti di waktu Kejaksaan terakhir Agung. kali tim 8 melaporkan progress report yang kemudian juga dikonferensi perskan, dikatakan bahwa itu adalah kesimpulan sementara. Sebenarnya kan pada waktu itu memang sudah ada tanda-tandanya, ada indikasinya bahwa memang rekomendasi finalnya kasus ini akan dihentikan. Nah, pada waktu itu polisi menyatakan bahwa polisi masih cukup punya bukti kuat lah untuk melanjutkan kasus ini. Nah, sekarang rekomendasi finalnya sudah keluar, ada rekomendasi yang mengatakan agar SP3 saja kasus ini. Nah, dari kepolisian sendiri ada tanggapan sejauh ini? Kalau kepolisian terkait dengan masalah penyidikan ya, sudah dijelaskan oleh Kapolri, baik di depan tim 8 maupun di depan lembaga resmi yang di mana tempat Polri selalu mempertanggungjawabkan kinerjanya depan Komisi 3. Saya kira sudah cukup jelas Pak Kapolri memaparkan itu. Jadi tidak elok rasanya kalau saya mengomentari lagi apa yang dipaparkan oleh Kapolri. Nah, itulah sikap. Jadi artinya sikap dari kepolisian sementara pada ini adalah waktu tetap itu. melanjutkan kasus tersebut. Kalau berdasarkan dari keterangan yang sudah diberikan oleh Kapolri sebelumnya. Pada waktu beliau memaparkan kasus di DPR, ya, Adakah mungkin yang berubah? itu ditanya saja pada Kapolri. Saya kira. Begitu. Baik, saya mau minta pendapat dari Pak Aziz terlebih dahulu. Yang kita ketahui sejauh ini sikap dari Komisi 3 adalah agar proses hukum ini berlanjut. Bahwa kemudian sekarang ada rekomendasi dari tim 8 yang mengatakan bahwa sudah hentikan saja kasus ini. Tidak ada bukti yang cukup kuat. Bagaimana? Nah, Apakah berubah sikap pertama- dari Komisi 3? Pertama kita harus luruskan dulu. Sikap dari Komisi 3 itu azasnya azas legalitas. Silakan institusi Polri, silakan institusi Kejaksaan, silakan institusi KPK melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kewenangan undang-undang yang diberikan kepada dia. KPK laksanakan Undang-Undang 30 tahun 2002. Polisi silakan laksanakan 2 2002. Kejaksaan 16 2004. Jadi kami tidak ingin mencampuri wilayah yang notabene itu wilayah penegakan hukum, wilayah eksekutif notabene. Nah, ini yang perlu kami sikapi bahwa Komisi 3 itu menjaga konstitusi. Menjaga jalannya pemerintahan ini sesuai undang-undang. Bahwa Undang-undang kemudian itu ada desakan dari publik agar kasus ini kemudian diselesaikan, dituntaskan, dan kemudian ada pembentukan dari tim 8 yang akhirnya rekomendasinya sekarang sudah keluar dan mengatakan bahwa kasus ini harus dihentikan. ya, itu Anda kan sebagai perwakilan dari masyarakat bagaimana justru itu sikapnya? perwakilan masyarakat kan kita harus pilih bahwa dalam menegakkan hukum dan sesuai daripada hukum sebagai panglima di negara hukum ini, azasnya azas legalitas, kita harus tegak sesuai proses. Proses itu sesuai aturan normatif. Jangan kita menegakkan suatu aturan tapi dengan melawan hukum. Tadi disampaikan oleh tim 8 rekomendasi. Silakan presiden menggunakan tim itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa produk tim 8 itu bukan produk pro justisia, bukan produk hukum. Artinya apakah rekomendasi dari tim 8 ini sudah melampaui kewenangannya? Apakah itu Saya yang Anda tidak ingin maksudkan? mengomentari itu. Itu kewenangan presiden. Karena presiden membentuk sehingga presidenlah yang menilai apakah melampaui, apakah ingin menggunakan atau tidak. Namun saya hanya ingin menggarisbawahi dalam 2 sistem yang diutarakan dari tim 8. Yaitu pertama, dia memberikan azas kemungkinan, yaitu azas oportunitas. Bahwa kita memahami bahwa azas oportunitas itu secara unsur, secara pembuktian terpenuhi. Sehingga namun demi kepentingan umum pasal 35 KUHP, demi kepentingan umum itu maka kasus ini dideponir, dikesampingkan demi kepentingan umum. Pak Bambang punya tanggapan atas apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aziz? Satu, tim 8 harus diapresiasi. Karena tim ini dibentuk atas proses akomodasi presiden melihat perkembangan dan dinamika kasus ini. Jadi presiden mencoba responsif terhadap proses yang sudah ada, yang berlangsung. Satu itu. Terus kedua, tim ini terdiri bukan hanya orang yang profesional, tapi trust person. Orang yang diakui integritasnya. Karena ini jadi penting. Negeri ini sekarang sedang menghadapi satu problem. Banyak orang yang mengatakan dirinya skillful, profesional, tapi tidak dipercaya oleh publik. Trust person. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau ada tuntutan SP3,
tuntutan KP2 itu semuanya juga legalitas. Karena itu ada dalam aturan main gitu loh. Jadi jangan dipikir kalau tuntutan SP3 itu wah itu mengakomodasi tuntutan publik. Tidak. Karena dasarnya adalah sederhana sekali. Apakah bukti permulaan yang dijadikan dasar cukup? Kalau itu tidak ada, SP3 itu juga legalitas gitu. Itu juga yang. Nah, yang ketiga soal deponering dan macam-macam seperti itu. Pak Susno ada yang mau ditanggapi tadi, sepertinya Pak Susno sudah bersiap-siap nih untuk menanggapi. Sepertinya ada yang tidak sesuai begitu Pak dengan. Susno sedang diprovok untuk menanggapi saya gitu maksudnya. Silakan Pak. Karena Pak Susno juga sepertinya sudah mau bersiap-siap untuk menanggapi. Sepertinya ada yang ada yang tidak sesuai. Bagaimana Pak Susno sebelum kita break? Sedikit saja boleh Pak, silahkan tadi ditanggapi. Pak Aziz sudah katakan, Pak Bambang sudah katakan, saya kira kita kan sudah sependapat. Di SP3 itu adalah menurut hukum, melalui pengadilan menurut hukum. Nah sekarang untuk di SP3 itu syarat hukumnya harus terpenuhi. Syarat hukumnya dia bukan tindak pidana, kemudian tidak cukup bukti atau dihentikan demi hukum. Nah penyidik bagaimana pendapat dia? Kemudian jaksa bagaimana pendapat dia? Kan yang menilai kan mereka yang menyidik. Nah yang menilai penyidik adalah jaksa penuntut umum. Kalau berkas itu tidak diterima oleh jaksa penuntut umum karena tidak cukup bukti, bolak-balik kayak spor, ya baru dilihat apa masalahnya. Nah sekarang dari jam Pitsus ya muara perkara ini, dia sudah mengatakan perkara ini sudah cukup buktinya. Sudah cukup bukti, tidak ada kekurangan lagi setelah dikembalikan. Oke. Bapak merasa tidak sih dalam perjalanan kemudian proses verifikasi yang dilakukan oleh tim 8 ini ada bukti-bukti yang mungkin belum diserahkan ke tim 8, belum diverifikasi oleh tim 8 sehingga akhirnya tim 8 tetap keluar dengan kesimpulan yang seperti itu bahwa kasus ini harus dihentikan. Jadi begini, waktu yang dipaparkan kan ke tim 8 kan hanya berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Kebagian si penyidik kan hanya berapa lama? Sedangkan berperkara. Berapa lama Bapak waktu itu apa yang disampaikan? Kalau saya Bapak lain. merasa tidak cukup gitu? Kalau saya bukan masalah penyidikan, saya katakan kan saya tidak terlibat di dalam penyidikan masalah KPK. Jadi saya tidak berbicara masalah penyidikan. Oke. Tapi Bapak waktu itu sempat juga yang dipanggil oleh tim 8. Oh sempat saya ketemu. Oke, berarti ada pada waktu itu apakah Bapak sudah merasa cukup gitu? Artinya bukti-bukti yang dikeluarkan selama ini atau keterangan yang Bapak berikan itu sudah? Oh terkait kasus saya tidak, terkait kasus yang ini. Oke. Tapi yang itu udah terkait diri Oke. saya lagi. Ya. Oke, baik. Pak Mas Diri bagaimana tanggapannya? Artinya kemudian apakah sebenarnya waktu 2 minggu ini cukup, apakah menjadi alasan juga gitu? Kalau misalnya kemudian ada yang mengkritisi bahwa waktu 2 minggu ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa kesimpulan itu terlalu dini, tidak tepat dan lain sebagainya, tanggapannya seperti apa? Waktu 2 minggu relatif ya, tetapi untuk sampai pada kesimpulan tim 8 bulat bahwa memang berdasarkan verifikasi yang kita punya, keterangan-keterangan pada saat kita menggali kan juga kita beri kesempatan misalnya pertanyaan pamungkas, adakah yang Anda ingin sampaikan yang menurut Anda itu penting untuk didengar tim 8, itu selalu pertanyaan penutup kira-kira. Jadi harapannya dengan demikian memang tidak ada yang tercecer. Nah 2 minggu tentu waktu yang relatif untuk satu perkara yang menarik perhatian publik, tetapi kita sudah memberikan laporan dan rekomendasi kepada Presiden. Karena dalam rekomendasi pun itu juga kemudian ada beberapa butir juga yang menyebutkan tentu. kasus Masaro yang harus dilanjutkan. Tentu perkaranya, ada 3 yang kemudian kita mention karena itu terkait dan muncul dalam verifikasi. Pertama terkait Masaro, yang kedua terkait dengan SKRT Departemen Kehutanan, radio, dan yang terkait dengan masalah Pak Susno dan Pak Lukas yang menurut kita harus dituntaskan juga. Baik, Jadi kita saya pikir Pak Susno akan sangat senang kalau itu akan menjadi bagian yang selesai, karena bagi beliau juga itu akan kalau tidak selesai juga mengganggu saya pikir. Baik, kita berhenti di situ dulu. Pemirsa, rekomendasi tim 8 juga menyebutkan agar Presiden menjatuhkan sanksi kepada para pejabat dalam pemaksaan hukum terhadap kasus Bibit dan Chandra. Itulah yang akan kami bahas sesaat lagi. Sanksi seperti apa sebenarnya yang dimaksud? Tetaplah bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Kembali bersama kami dalam Forum Today's Dialogue, Mas Dini. Dalam rekomendasi itu, dalam salah satu butirnya juga disebutkan ada sanksi yang sebaiknya diberikan kepada para pejabat
yang bertanggung jawab atas pemaksaan kasus hukum terhadap Bibit dan Chandra. Yang dimaksudkan ini siapa-siapa saja ini pejabatnya? Apakah itu secara detail gitu disebutkan di situ? Itu perlu enggak, di dalam rekomendasi tidak detail karena memang untuk mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab dan memberikan sanksi ini kan juga harus hati-hati ya. Jangan sampai kita merusak karir seseorang. Jadi indikasi ada, kalau bukti tidak cukup kemudian ini teruskan berarti memang ada masalah di tingkat pelaksanaan tugas. Nah, perlu dicari siapa yang bertanggung jawab di situ. Tentu kemudian prosesnya harus dilakukan baik secara internal, apakah itu di kepolisian atau kejaksaan, bahkan juga tidak tertutup kemungkinan di KPK. Jadi ini Jadi yang, ketiga yang tidak institusi tidak ada jarang kemudian yang menurut tim tidak 8 jarang itu, tidak dipahami adalah tim 8 itu melihat tidak hanya ini kesalahan kepolisian, kejaksaan, tapi juga ada di titik-titik tertentu kita juga ingin ada pembenahan di KPK atau bahkan di lembaga perlindungan saksi dan korban. Jadi sanksinya itu sanksi seperti apa? Apakah tergantung kemudian sanksi tergantung administratif kemudian atau kesalahannya. sanksi pidana? Kalau itu menyangkut masalah apakah praktik mafia hukum, mafia peradilan, bisa sanksi pidana. Tapi kalau itu terkait dengan kesalahan administrasi, tentu sanksinya juga sanksi administrasi. Jadi akan sangat tergantung kemudian temuan lebih lanjutnya. Tapi kita menemukan indikasi-indikasi awal, misalnya memang ada benturan kepentingan misalnya terkait dengan proses penyidikan di kepolisian, di kejaksaan, ada kemudian praktik mafia hukum yang sangat jelas terekam dari pembicaraan Anggodo yang diputar dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Itu semua bisa dilihat dan lebih lengkapnya memang dalam dibaca rekaman dalam pembicaraan itu juga rekomendasi. disebut sejumlah pejabat begitu ya, kurang lebih yang terkait dengan ketiga institusi itu, ada institusi kejaksaan, institusi kepolisian Benar, dan memang kemudian ada yang bertanya kenapa kemudian yang dipanggil kebanyakan dari rekaman. Waktu 2 minggu membutuhkan investigasi yang cepat. Dan kalau kita kemudian mengambil model investigasi yang lain barangkali tidak selesai. Maka rekaman penyadapan di Mahkamah Konstitusi itu bisa menjadi salah satu modal awal bagi tim kemudian untuk melakukan investigasi. Tapi rekomendasinya kan tidak diberikan dari kepada nol. presiden ya untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Artinya bukti awalnya ini kemudian bagaimana menindaklanjutinya? Kalau bicara siapa yang melakukan tergantung Iya. institusinya. Misalnya kalau KPK tentu tidak bisa presiden karena KPK adalah komisi negara yang independen yang tidak berada di bawah eksekutif. Oke, Pak Susno, Ya, sanksi ini merasa tertuduh atau bagus tidak? sekali. Saya termasuk salah satu yang direkomendasi untuk tindak lanjuti terkait dengan Lukas ya. Kalau mengenai penjatuhan sanksi ini, apakah Bapak merasa tertuduh atau tidak nih? Ada satu poin tersebut tuh yang kita disebut-sebut tertuduh dalam kan tidak, rekomendasi. kan baru rekomendasi. Tetapi responsif daripada polisi kan di sini baru rekomendasi. Polisi telah melakukan pemeriksaan, saya 2 minggu diperiksa. Dan kemudian 2 kali lagi, karena satu atas laporan Pak Bambang CS, pengacara KPK, bagus sekali itu. Satu lagi atas laporan dari Maki, dan termasuk masalah juga dengan Lukas. Nah ini sudah diperiksa oleh lembaga yang paling kami hormati. Dan korbannya bintang 3 sudah 2, kemudian ada bintang 1. Jadi kalau diperiksa di situ lebih takut daripada diperiksa di baris krim. Tapi Pak Susno merasa bahwa sebenarnya kasusnya ini sudah selesai dari kacamatanya Pak Jadi Susno. untuk dalam pemeriksaan di lembaga kami, ya saya sudah diperiksa dan kemudian sudah diumumkan secara resmi oleh Irwasum, ya ini yang mewakili Kapolri, bahwa atas dasar dan sebagainya saya dari segi hukum disiplin, profesi, kemudian kriminal tidak terbukti. Jadi artinya Bapak merasa Terkait bahwa dengan kasus ini apa? sudah selesai Pak Susno? Terkait dengan penyalahgunaan wewenang, terkait dengan kebohongan publik, terkait dengan sadapan, terkait dengan minta duit 10 miliar dan sebagainya ini. Kemudian Tapi kami kemudian masih disebut-sebut sudah dalam masuk Pak Bambang sudah masuk pengadilan. Oke. Tidak hanya di lembaga polisi, di Pengadilan Jakarta Selatan 2 kali saya digugat pra peradilan dan 2 kali menang. Oke, baik Pak Bambang bagaimana nih? Pak Susno merasa bahwa kasus ini sudah selesai. Mengapa masih Yang diungkit-ungkit pertama lagi? klarifikasi. Saya bukan pengacara KPK tapi pengacaranya Bibit dan Chandra. Oh ya. Satu itu. Terus kedua, yang paling penting gini sebelum saya mengemukakan beberapa hal. Pada pertemuan malam itu dengan Kapolri pada saat Pak Bibit Chandra, penangguhan pada saat Pak Bibit dan Pak Chandra ditangguhkan penahanannya, Pak Kapolri secara jelas mengemukakan begini, kira-kira ya, kami menghormati tim 8, kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada tim 8, dan kami akan membawa penyidik kami kalau memang diperlukan untuk diverifikasi. Hasilnya kami akan tunduk pada tim 8.
Kira-kira begitulah Itu yang kalimat. disampaikan oleh Itu yang Kapolri. disampaikan oleh Kapolri. Jadi mau tidak mau harus konsekuen. Enggak, ini pernyataan Kapolri. Sayang Pak Kapolri nggak hadir kan, nggak bisa mengkonfirmasi itu. Pak Susno juga pada saat itu tidak hadir, jadi beliau mungkin tidak bisa menjawab ini. Tapi nanti mungkin bisa disampaikan pada Pak Kapolri. Kalau pernyataan itu keluar dari satu pimpinan tertinggi, dua hal. Dia menghormati tim 8, ya, apapun putusannya. Terus kedua, dia memegang janji sebagai Kapolri. Dia mengemukakan itu secara tegas di hadapan orang banyak ini. Ada saksinya, ada tim 8 dan ada kami di situ. Itu yang kedua. Oke, baik, kalau terkait dengan butir yang ini ya, butir bahwa Iya, itu direkomendasikan agar presiden menjatuhkan Iya. sanksi kepada para pejabat saya mau yang jawab bertanggung jawab dalam pemaksaan. Saya mau menjawab yang ini. Yang ketiga, Karena ini kesannya jadi korbannya adalah Bibit dan Chandra, Betul, seperti betul. itu? yang ketiga saya mau mengatakan begini, bahwa yang kami adukan kepada Irwasum itu bukan kriminal, tapi pelanggaran etik dan perilaku. Jadi kalau kemudian Pak Susno menjawab sudah diperiksa soal kriminalitasnya, itu pengaduan siapa? Kami tidak pernah mengajukan, karena yang kami tahu Irwasum itu memeriksa soal etik dan perilaku, bukan soal kriminal loh Pak. Ada lagi laporan. Nah, berarti bukan dari kami ya. Jadi itu ini mesti clear banyak Pak. Laporan dari Ya, mana itu itu bukan berarti? dari kami ya, bukan dari kami. Kalau bukan laporan dari Pak Bambang, berarti Ya. laporan dari siapa? Nah, makanya itu. Ini mesti clear Itu nih. menjadi pertanyaannya. Jadi mungkin, tapi yang menarik dari Pak Susno, ternyata banyak orang melapor Iya, mengenai masalah Pak Susno. Iya. Iya. Banyak orang melapor kalau masalah. karena masalahnya sudah mengindonesia dan saya tidak pernah membantah gitu. Pak, bukan meng-Indonesia Pak, mendunia dan mungkin dunia akhirat ini. Luar biasa sekali kalau begitu kasus ini memang. Ya, Saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjut. Terus Pak Susno juga mengatakan bahwa beliau, saya nggak tahu saya ini person atau saya ini jabatan sudah digugat. Mungkin maksudnya diperadilankan. Nah kalau diperadilankan itu bukan Pak Susno, pasti soal Kabareskrim gitu loh. Jadi ini mesti jelas juga. Iya. Kalau ada personifikasi yang seolah-olah Saya hadir di sini sudah disebut jelas oleh beliau sebagai Sebagai Kabareskrim. Enggak. Yang tadi disebutkan itu saya, Iya, itu Kabareskrim. pesannya itu kemudian mau menghubungkan saya seolah-olah ini loh. Saya tidak pernah dinyatakan bersalah oleh itu. Yang bersalah itu sah tidaknya penangkapan penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan kayak begitu. Tapi itu mungkin sebenarnya sah nah tidaknya terkait penangkapan dengan rekaman penahanan. pembicaraan Jadi mesti antara Lukas clear dan nih Pak. ini. Ya. Itu yang harus clear. Oke. Oke, Pak Susno bagaimana? Jadi, Bisa di-clearkan? karena masalahnya banyak kan, kalau saya jawab satu persatu ini kan habis 2 jam untuk saya sendiri kan. 5 jam Pak, bukan 5 jam. Maka saya katakan sepanjang menyangkut entah itu gugatan, entah itu laporan, entah itu pengaduan, baik masalah disiplin, profesional, kan kode etik profesi di kita. Unprofessional conduct, Ya, ya. kemudian terkait dengan permintaan uang itu kan jelas pidana, itu clear. Sudah dinyatakan clear dan itu 2 kali lagi. Kemudian lagi terkait dengan apa yang dibilang Pak Bambang tadi, ya itu ada pra-peradilan terhadap institusinya juga ditujukan saya yang memimpin institusi itu ya. Nah, itu sudah selesai semua. Itu sudah selesai Nah, Pak Bambang. jadi artinya mungkin pada waktu Artinya ketika kemudian disebut-sebut pada waktu kembali. kita tanya jawab di sini mungkin ada hal-hal yang kurang ditanyakan, ada bukti-bukti perlu dilampirkan. Ini saya bawa buktinya. Bukti ini terkait dengan rekaman pembicaraan Ya, Pak segala Susno macam dengan tadilah. Pokoknya kalau saya sebutkan satu persatu kan kayak daftar menu saja, panjang benar itu. Nah, Nah, termasuk juga saya ke Singapura yang katanya menemui siapa itu Anggoro. Nah, kok sekarang kita fokus dulu kepada yang disebut-sebut dalam rekomendasi bahwa Mbak Tania, rekaman saya mau tanya itu. Saya ke Singapura yang katanya menemui Anggoro, ini artinya Pak Susno ini tidak ke Singapura. Katanya. Loh, bukan begitu. Kalimatnya Terkait gimana Pak? dengan ke Singapura menemui Anggoro, katanya sebagai tersangka. Nah, itu Belum kalimatnya selesai. mesti versi diterusin. KPK bahwa Versi pada KPK. Katanya, masih katanya, sudah memberitahukan kepada kepolisian. sudah memberitahukan Nah, tidak ini- yang Tetapi Anda ketahui? penting. dalam jangka waktu sampai dengan detik ini, surat itu tak pernah saya terima. Nah, ini menarik. Pak Bambang? Pak Susno, versinya Pak Susno, Ya. katanya Dan itu juga perlu juga dijelaskan ya. Tersangka. Ya. Ya, ini harus jelas duduk perkaranya ya supaya masyarakat juga tidak bingung. Nah, ini Pak Susno hebat, Pak Susno Sekalian hebat. Saya verifikasi Dan sekalian verifikasi di tempat begitu dari Komisi 3 juga nanti bisa kasih Menurut saya Pak kesimpulan Susno, begitu Pak Susno ya. betul. Ini mesti di clearance Pak. Menurut Iya. saya, Iya. Pak Susno mengatakan katanya Iya, maka katanya KPK Iya. mengirim surat ya kepada Baris Krim atau Baris siapa? Krim.
Tapi kemudian Pak Susno mengatakan bahwa dia belum menerima surat. Kita harus konfirmasi ke KPK. Oke, sekarang yang Oke. kedua juga memberitahukan ngirim surat kepada Baris Krim tidak pernah KPK itu resmi, katanya beliau. Tapi beliau bukan pengacara KPK. Baik. Katanya Bibit dan koran, Chandra dalam kan? hal ini. Oke, baik. Katanya Sekarang kita televisi. banyak katanya begitu ya. Tapi makanya kan kemudian dibentuklah tim 8 kemudian untuk meluruskan simpul-simpul Iya. ini bukan bahwa kemudian dalam Jadi salah satu butir sepanjang rekomendasi tidak itu ada hitam di atas putih, kita masih selalu katanya. Makanya kemudian makanya ada tim Mas Denny, verifikasi. makanya ada tim verifikasi Ya. ini dan kemudian dalam salah satu butir rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim 8 ini mengatakan agar kasus rekaman pembicaraan Pak Susno dengan Pak Lukas terkait dengan pencairan dana Bank Senturi ini untuk diusut tuntas. Iya, ini sudah kurang tuntas apa lagi? Sudah kurang tuntas, sudah diperiksa oleh institusi kami yang dalam menurut beliau tadi kan. Jadi mengapa kemudian masih disebut-sebut Ya, dalam mungkin rekomendasi? Kalau bicara pemeriksaan internal itu memang lebih pada masalah etik sebagaimana disampaikan Mas Bambang tadi. jangan dulu. Tetapi Saya kalau potong. bicara pidana, Jadi pidananya belum saya, menurut tim kalau 8? kalau yang terkait dengan rekaman Pak Susno dan Lukas itu memang kan yang diberitakan selama ini dan hasil verifikasi juga terkait upaya pencairan dana Pak Budi Sampurna di Bank Senturi Ya. yang angkanya sekitar 18 juta US dollar itu. Jadi kalau itu memang lebih pada dugaan adanya penyuapan disebut angka 10 dan Iya. seterusnya. Pak Susno sudah membantah. Beliau katakan ya saya tetap tahu saya masuk dalam- disadap, nanti beliau koreksi saya kalau saya salah. Oke. Saya tahu saya disadap sehingga saya memang pura-pura bicara bahwa memang akan ada penyerahan uang, Kontra saya bawa tas intelijen kosong seperti dan yang seterusnya, dikatakan. kontra intelijen semacam itu. Ya. Nampaknya Dan kita harus berhenti terlebih dahulu. Kira-kira Akan kita itu lanjutkan, kita akan kita verifikasi di tim verifikasi dan 8. klarifikasi. Selesai pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Pak Susno, saya berikan sekarang kesempatan untuk mengklarifikasi mengenai tadi yang Oke. tersadapnya kemudian ada rekaman pembicaraan ini yang Dengan beliau kemudian tadi keluar. bagus sekali ya, katanya kalau ke dalam itu menyangkut disiplin dan profesi. Ya, tetapi di polisi kan semua diperiksa kalau menyangkut anggota polisi itu diperiksanya di Propam Irwasum dulu. Setelah tahu jelas ini mengarah kepada profesi, maka dia masuk di situ ada Posprop. Masuk dia itu masalah disiplin, dia akan diarahkan ke Posprop, dan satunya Posprovisi ya. Mengarah dia pada kriminal, maka dibentuk tim khusus untuk menyidik masalah kriminal. Tapi semua berawal di Irwasum kalau untuk Pati kan. Nah, di Irwasum, ini laporan-laporan ini kan sudah diselesaikan semua, timnya juga gabungan. Sudah diselesaikan semua. Itulah sistem kerja. Yang diselesaikan itu maksudnya apa, Pak? Ya, diselesaikan itu dikerjain, diperiksa. Iya, enggak artinya saksi, sekarang. semua. Enggak, artinya kaitannya sekarang dengan rekaman pembicaraan itu Bapak mengatakan saya katakan bahwa tadi Bapak ya. merasa tersadap, kemudian Ya, akhirnya makanya saya katakan kalau ini kita bicarakan satu persatu ya, panjang benar. Saya katakan menyangkut pelanggaran kode etik yang menyangkut pelanggaran sadap menyadap, yang menyangkut minta duit, yang menyangkut segala macam itulah. Daftar menunya panjang benar. Nah, satu lagi. Pak, konfirmasi Pak, berarti Bapak sudah diperiksa oleh Irwasum dalam kaitan dugaan yang jelas berkaitan dugaan. dengan 10 miliar itu. Iya, sudah diperiksa. Sudah Clear, 2 Pak, ya, kali itu ya? clear tuntas tas. Nah, gitu. Karena seperti penjelasan Bapak sejauh Ya. ini yang mengatakan Dan bahwa sebenarnya Bapak mengetahui kemudian, Bapak sedang disadap dan- seperti itu Pak Dan Susno? ini kan sudah dipublikasikan oleh Irwasum melalui humas kami kan ada siaran pers. Tapi saya tidak pernah mendengar siaran pers itu. Apakah siaran persnya setuntas tas mas gini seperti ini atau hanya selayang pandang? Bapak tahunya dari mana Pak? Itu Gimana? yang nggak tahu dari siaran pers, jadi tahunya dari Ini ada surat resmi kepada saya diberitahukan, kemudian ada lagi siaran pers gitu di Dip Humas kan waktu rapat itu diperintahkan untuk disampaikan. Ya, apakah sudah disampaikan apa belum? Kan saya kan tidak pernah mendengarkan itu, saya jujur saja ya. Saya selama ini memang jarang mendengar
radio, menonton televisi dan baca koran. Karena Nah, pada waktu itu nama kan- saya di halaman 1 pasti. Bapak bintangnya begitu kurang Oh lebih. bukan. Oke. Kalau bintang itu kan berarti kan ini bintang film akan main bagus. Pak Susno, baik, tapi terkait dengan rekaman pembicaraan itu sekali lagi, saya harus menanyakan bahwa apa sih sebenarnya pada waktu itu yang membuat Bapak di-clear-kan begitu? Saya kira oleh kalau saya Irwansyah. ceritanya panjang, di-clear-kan itu kan tidak cukup dengan saya. Poin pentingnya saja. Kalau saya mengatakan di-clear-kan, itu kan berartinya keterangan saya. Nah, pemeriksaan di Irwasum itu sama dengan melakukan penyidikan kan. Diperiksa saksinya, diperiksa saya sendiri, diperiksa bukti-bukti lain lah. Saya kira kita panjang Tapi sekali Bapak kalau waktu itu cerita masalah mengakui itu. bahwa Bapak pada saat rekaman pembicaraan itu tersadap begitu. Bapak mengetahui bahwa pada saat itu sedang disadap oleh Oh ya KPK. tahu. Mengetahui. Tahu dan saya kasih tahu pada pimpinan. Kita disadap, bukan saya saja yang disadap. Tapi saya tidak pernah menyebutkan lembaga, nama lembaga. Tidak pernah Tak menyebutkan. pernah. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah Ya, itu? Bapak telepon kita mengatakan bahwa disadap. memang sengaja Bapak kemudian menjebak begitu, kemudian Bapak melakukan pembicaraan seperti yang Saya tidak pernah saya katakan menjebak kepada publik. Jadi saya tidak pernah katakan nama institusi, waktu itu kan awalnya tidak pernah katakan namanya siapa yang menyadap dan sebagainya. Dan ini sudah saya laporkan kepada pimpinan bahwa ada begini, begini, Oke, begini, itu ada. terus kalau boleh sekarang saya beralih dulu ke Mas Dini. Kalau kemudian kan butir ini ada dimasukkan gitu dalam rekomendasi tersebut, Misalnya, keterkaitannya sekarang dengan kasus Bibit dan Chandra. Makanya kita bicara tuntas. Tuntas ini misalnya perlu barangkali didengar dalam forum yang tepat. Kalau pernah pembicaraan Anggodo di forum Mahkamah Konstitusi ada perdebatan tentang itu. Tapi hasil penyadapan tersadapnya Pak Susno ini juga perlu didengar. Itu yang tidak tuntas. Belum ada yang pernah mendengar itu secara jelas bagaimana pembicaraannya. Pak Susno juga tadi kalau ditanya juga tidak terlalu clear apa maksud pembicaraan itu. Kalau bicara kenapa kaitannya dengan Bibi dan Chandra? Begini, karena pada saat proses penyadapan itu terungkap, kemudian proses perkara Chandra dan Bibit berlangsung. Nah, ada kekhawatiran, ada benturan kepentingan dari Kabar Eskrim atau Pak Susno sebagai pribadi. Ini kekhawatiran. Tetapi semua itu akan terjawab kalau salah satunya, dan Pak Susno pasti berkepentingan, masalah penyadapan dengan Lukas itu, pembicaraan salah satunya dengan Lukas itu bisa didengar sehingga Dari tim kemudian 8 lebih sudah jelas. mendengar isi rekaman tersebut? Kita belum dengar isi rekamannya, kita mengklarifikasi, memverifikasi, karena memang tim 8 kalau mendengar rekaman ini juga secara hukum memang problematik. Mahkamah Konstitusi saja orang masih mempersoalkan. Tim 8 mencoba untuk meminta kepada KPK, bisakah kami mendengar atau paling tidak transkripnya, dan KPK karena memang taat pada aturan main, mereka bilang ini kalau tim 8 barangkali tidak terlalu tepat, sehingga kita belum dengar. Tetapi kita dikonfirmasi bahwa itu ada. Pak Susno pun mengatakan itu ada. Jadi bahasan pembicaraan itu ada jelas. Tidak tuntasnya salah satunya, sehingga kita rekomendasikan itu dituntaskan adalah apa sih isi pembicaraannya? Apakah itu sebagaimana dikatakan oleh Pak Susno kan akan bisa dilihat dari pembicaraan kontra maka dari itu kemudian intelijen, dimasukkan- bagaimana Setelah- angka 10 dan seterusnya itu kan akan sangat Jadi clear ada di angka situ. 10 gitu yang kurang lebih disebut-sebut gitu dalam Iya. rekaman pembicaraan itu. Orang bingung ini 10 ini miliar, maksudnya apa, Pak 10%, Bambang? 10 ini maksudnya apa? 10 apa kan begitu. Jangan-jangan 11 bukan 10. Jangan-jangan. gitu. Misalnya kayak gitu lagi. Pak Aziz nih dari tadi belum berkomentar, bagaimana Pak Ya Aziz? karena kita asik nih melihat Mas Bambang, Mas Denny, Pak Susno ini kan berdebat semuanya kan. Oh, tidak, Jadi berdua. prinsipnya begini kita dari Komisi 3 ini melihat bagaimana konstitusi mengawal undang-undang ini. Silakan KPK melakukan tugasnya yang tadi saya sampaikan. Polisi melakukan tugasnya, kejaksaan melakukan tugasnya. Tapi sebenarnya tadi pertanyaannya belum Rekomendasi- dijawab apakah akan mendukung Nah, makanya ini saya mau rekomendasi jelaskan dari tim ini. 8. Rekomendasi dari tim 8, silakan Presiden sebagai user. Silakan Presiden memanfaatkan rekomendasi itu dengan pijakan dan kita memahami bahwa itu bukan produk hukum, bahwa itu bukan produk pro justisia. Produk pro justisia itu adalah proses yang harus fakta yuridisnya harus terungkap secara hukum acara. Nah, ini yang menarik yang dikatakan oleh Pak Denny. Karena belum terungkap semua apa pembicaraan Pak Susno dengan yang ini dengan ini. Kalau ini terhenti, nggak bisa jalan ini. Ka- Kalau terhenti maksudnya bagaimana nih? kalau rekomendasi ini jalan, ini nggak akan terungkap nih dalam persidangan. Yang Anda maksud ini itu artinya Semua percakapan ini. kasus Bang Senturi? Iya. Makanya kita dalam hal Komisi 3 kita meminta, ayolah kita duduk sama-sama lihat azas legalitasnya dulu. Azas legalitas dulu kita kemukakan.
bahwa negara ini negara hukum, hukum Anda sebagai melihat memang panglima. keterkaitannya begitu kuat begitu antara kasus Bibit dan Chandra dengan kasus Tuh, Bang Sanjaya? rekomendasi ini kalau kita bacakan seperti itu. Iya, saya tanggapi. Dari Komisi 3 sendiri kan kemarin juga memanggil kepolisian, memanggil kejaksaan, memanggil KPK. Kesimpulan Kita sementara dari Komisi 3. memanggil kejaksaan, memanggil KPK, memanggil kepolisian. Kita meminta kepada seluruh pimpinan-pimpinan itu untuk memegang landasan-landasan hukum sesuai konstitusi yang diberikan kepada undang-undang. Oke, baik, kita berhenti dulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi ya Pak Susno, tahan dulu, nanti akan kita berikan kesempatan. Pemirsa tetaplah bersama kami, Forum Today's Dialogue akan segera kembali. Ya, baik. Ya, pemirsa Anda kembali menyaksikan Forum Today's Dialogue. Saya akan berikan ke Pak Susno sekarang kesempatan. Pak Susno, tapi kalau boleh satu pertanyaan dulu ya, saya sisipkan sebelumnya. Kalau memang rekaman pembicaraan ini diminta untuk dibuka ke publik, Bapak bersedia atau tidak? Oke, inilah yang bagus sekali ya. Rekaman diminta ke publik, ini dalam penyidikan itu kan yang nyidik dulu. Tentunya yang nyidik, dia akan bertanya kan, sampai sekarang, mana rekamannya? Bagaimana cara mendapat rekaman itu? Kemudian artinya legal apa ilegal? Karena kalau penyadapan ilegal itu dia melanggar undang-undang itu sendiri, kemudian melanggar undang-undang telekomunikasi. Ancaman hukumannya cukup berat. Misalnya telepon saya disadap, maka timbul pertanyaan, mengapa telepon saya disadap? Oh, Susno terlidik dalam perkara korupsi. Korupsi yang mana? Kemudian kalau saya menjadi terlidik berdasarkan pasal 44, saya harus 2 alat bukti dulu. Dan saya harus ditempatkan oleh pimpinan KPK, harus ditetapkan dengan surat keputusan dia, dengan surat perintah, ada tim yang khusus menyelidik saya. Nah, itulah undang-undang KPK itu tidak boleh dilanggar. Oke. Kalau melanggar undang-undang KPK, melakukan penyelidikan, penyadapan, ini namanya penyadapan ilegal. Berarti Republik ngadap KPK ini, kata beliau sekarang. Republik ini yang akan nyadap KPK menjadi begitu, melakukan Pak Susno? penyadapan. No, dikaitkan dengan itu. Sama juga dengan polisi, sama Pak, juga dengan instansi. Artinya lain. kalaupun misalnya rekaman pembicaraan itu dibuka ke publik, Bapak keberatan, kurang lebih bukan seperti keberatan, maka kita tanyakan dulu, satu, mana barangnya? Pak Harus Bambang, ditanya. ada barangnya atau tidak? Jadi Pak Ajis sudah katakan, ini wakil rakyat ya, menegakkan hukum tidak boleh dengan melanggar hukum. itu. Oke, Ya, itu undang-undang. Pak Bambang. Menegakkan hukum jangan melanggar hukum. Kalau semua orang disadapi, nah, telepon ini nggak laku, sehingga sekarang BlackBerry laku keras, katanya tidak tersadap. Tetapi Oke. manakala nelpon pakai BlackBerry, tersadap juga. Yang Kalau Oke, Pak moderator Bambang, mengatur bagaimana? Bapak harus berhenti, Bapak berhenti dulu Pak. Supaya, Jadi itu masalah penyadapan. Oke, barangnya ini sebenarnya ada atau enggak, tidak, gini, Pak Bambang? pertanyaan Anda udah betul dan udah bagus. Apakah Pak Susno keberatan? Pak Susno tuh berputar dulu, keberatan sebenarnya ngomongnya gitu. Cuman putar dulu teh. Pak Susno katanya keberatan, benar seperti itu, Pak? Saya tidak keberatan. Saya tantang Pak Bambang ya. Saya tantang karena penyadapan ini sudah saya laporkan kepada pimpinan sejak awal. Jadi Bahwa saya disadap dan banyak pejabat lain disadap, saya akan lakukan itu. Nah, Dan ini- kemudian setelah barang itu, ini yang kita minta. Oke. Tolong nanti mereka berteriak bahwa betul disadap. Kalau betul Oke. disadap, maka sadapan itu akan kami ambil menjadi alat bukti Oke, Pak Bambang, bagaimana? Udah untuk ya. mengungkap penyadapan ilegal. Oke, baik. Bagaimana Pak Bambang? Jadi tujuan kami itu Kita beri kesempatan dulu kepada Pak Bambang untuk menanggapi. Silakan Pak Bambang, silakan. saya Jangan sedang putus saya asa sedang seperti saya itu, Pak sedang Bambang. membayangkan diatur moderator aja susah, apalagi diatur undang-undang gitu loh. Silakan langsung Pak Bambang. Kita Terus untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat Ya. waktu langsung tanggapannya bagaimana Pak Bambang? Terus yang kedua tadi yang juga menarik adalah ini persoalan ini sebenarnya kan tadi Pak Susno sudah mengatakan dia ujung-ujungnya sebenarnya menolak. Terus udah gitu argumennya kalau ini ada orang KPK di sini dia bisa menjelaskan. Kami kan bukan orang KPK dan saya yakin orang KPK mempunyai alasan hukum mengapa dia melakukan sesuatu. Karena tidak mungkin juga kalau dia tidak punya alasan hukum. Itu yang satu. Yang kedua, yang menarik nih Pak Untuk Susno kalau melaksanakan bicara sesuatu maksudnya? enggak soal penyadapan. Oke. Pak Susno kan menjelaskan
ya nggak ada orang KPK-nya di sini, jadi nggak fair juga gitu loh. Nanti kalau mau menjelaskan, ketika diperiksa oleh KPK baru bisa menjelaskan. Pak Susno Yang diperiksa kedua, oleh KPK begitu. ya nanti insya Allah lah kalau mudah-mudahan kalau Tuhan. Yang kedua sebenarnya yang menarik gini, Pak Susno mengatakan saya disadap, banyak pejabat lain disadap, insinuasi nih. Insinuasinya maksudnya gini, nggak ada orang KPK dan pejabat lain disadap, tapi tidak pernah menyebutkan siapa pejabat itu. Oke, Pak Susno bagaimana? Oke. Insinuasi dikatakan tadi oleh Pak Bambang. Tidak perlu ada orang KPK. Kita kan orang taat hukum. Yang ditaati itu bukan orang KPK. Hukum yang mengatur tentang penyadapan kan? Ya kan? Kalau harus dengan KPK. Yang kedua, penyadapan itu hal yang sangat azazi. Kalau semua orang disadap. Ini logikanya salah. Betul, Penyadapan hal ini yang dia paling sendiri yang nggak azazi. tahan loh. Nggak salah ini. Pak Susno saya mau bantuin Anda. Moderator, tidak Oke. perlu dibantu saya. Saya udah diminta nih sekarang untuk berfungsi sebagai moderator. Ini bagaimana? Logikanya salah. Oke, kayaknya Penyadapan mungkin adalah hal yang paling jalan azazi. tengahnya Mas Stop dulu, Azhar atau Pak Mas Agus. Denny. Ada jalan tengahnya tidak? Apakah memang pada rekaman saat pembicaraan ini? verifikasi. Silakan Mas Denny. Silakan. Kita bagi panggung di sini tentunya. Silakan Mas Denny. Pada saat verifikasi, mungkin nanti KPK bisa koreksi saya kalau keliru. Pimpinan KPK mengatakan sebenarnya Pak Susno tidak disadap. Tetapi memang ada pihak lain yang sedang dalam proses penyelidikan disadap. Bapak Susno telepon yang bersangkutan. Jadi tersadap. Jadi tersadap. Oke, gitu. Ini informasi dari Itu satu KPK. poin, oke. Jadi Itulah. untuk membantu adalah hasil verifikasi yang barangkali bisa disampaikan. Tersadap dan Saya kemudian boleh- ya boleh- silakan boleh Pak Aziz, intercept. silakan. Itulah. Jadi pada saat kita rapat dengar pendapat dengan KPK, kita juga tanya masalah penyadapan. Dan bagaimana apa yang disampaikan? Aturannya gimana? Kita kasih. Kita tuh siapa? Saya nggak masuk di sini loh. Jangan dulu. Silakan langsung Pak Aziz. Taat hukum itu. Kita komisi Taat aturan. Taat aturan katanya. Taat aturan. Kenapa harus taat? Pak Aziz langsung Pak Aziz. Ayo silakan Pak Aziz, silakan Pada langsung. saat kita melakukan Kalau rapat tidak dengan taat aturan, pendapat Bagi apa dengan yang Komisi disampaikan 3, oleh KPK? bahwa KPK itu sendiri juga dalam proses melakukan introspeksi. Dan itu dia minta waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Dan besok kita akan tanyakan rapat dengar kita dengan KPK bahwa apa yang sebenarnya yang terjadi dalam proses penyadapan itu. Karena kami juga bukan hanya kami menjaga itu hal-hal. Pengakuan dari KPK itu apakah sama dengan pengakuan yang Justru itu, disampaikan ke tim ini 8? saya mau agak-agak berbeda nih. Berbedanya? Yang verifikasi yang dilakukan di tempatnya Oke. tim 8 Kalau di dengan Komisi kita. 3 seperti Di apa? tim kita, dia akan melakukan cek Melakukan cek. Iya. bawa evaluasi. Berarti Bahwa aturannya proses- belum beres. Ntar dulu. Peraturannya Sabar. aturannya Gantian. Oke. Kita break dulu. Kita nampaknya harus break dulu kalau begitu ya. Karena memang waktunya sangat terbatas. Nah, ini belum selesai. Jadi intinya langsung ke pokok intinya apa? Intinya nyadap tanpa aturan. KPK juga lagi ingin mengevaluasi proses penyadapan itu. Oke. Dan karena Ini pengakuan yang berbeda ya. karena Ke tim 8 mereka mengatakan. merasa secara institusi tidak pernah mengeluarkan Oke, baik. Kita harus break terlebih Jadi dahulu. Sayang nyadap-nyadap sekali tanpa waktunya aturan. terbatas. Pemirsa, Forum Today's Dialogue akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dan perdebatan masih terus berlangsung. Saya beri kesempatan Pak Susno. Jadi Anda keberatan atau tidak kalau rekaman pembicaraan ini dibuka? Bukan Tuh? siapa bilang keberatan. Saya sudah katakan di forum DPR yang terhormat. 2 kali saya datang ke KPK minta diperiksa. Tidak bisa diperiksa, tidak ada bukti. Bahkan alat buktinya mana? Kalau tadi dikatakan menyadap siapa namanya, Lukas kesadap saya. Ini tambah parah. Tambah parahnya? Lukas itu apa? Dia kan swasta. Kaitannya dengan korupsinya dengan apa? Nah, kemudian benar kata Pak Aziz, nyadapnya belum beraturan. Tak ada aturan. Dan ini paling penting. Banyak alat bukti Oke. didapat dari sadap, tapi penyadapannya tidak ada aturan. Maka akan batal demi hukum itu. Oke, Mas. Pak Aziz, gimana Pak Aziz? Betul itu? Tidak ada. Tapi tadi ada sempat Pak. Itu secara Jadi umum prinsipnya begini. artinya ketika Makanya kemudian kita begini Mbak, kita ntar dulu. Saya beri kesempatan dong. Kalau Anda Tidak, terus nanti saya akan kasih kesempatan Pak ke Aziz juga ke dulu. Pak Bambang ya. Pak Pak Bambang Aziz. nih bagaimana Pak Pak Aziz Bambang dulu. kalau boleh. Kan saya Untuk minta mengimbangi ya. Bambang lagi. Karena ini sepertinya jangan sampai membuat masyarakat lebih bingung lagi. Justru itu gitu saya ya. bilang, Pak Aziz kita sampai bilang dulu ya. sampaikan bahwa dalam rapat dengan pendapat dengan KPK,
pimpinan PLT itu Pak Tumpak mengatakan dia minta waktu 1 minggu 2 minggu untuk menetapkan. Untuk penentuan. Untuk terkait Saya dengan bilang, rekaman pembicaraan Pak ya, Susno saya secara bilang, spesifik no, dikatakan rekaman seperti itu baik atau dari MK maupun yang terkait. karena kalau tim saya 8 bilang. mengakunya itu terkait dengan rekaman. Bukan. Itu jangan dibelokkan. Makanya Oke, saya tidak membelokkan, boleh saya belokkan. sudah berusaha untuk Kalau mengklirkan. enggak kan tanya Pak sama Bambang, saya. Pak Bambang, Iya. boleh untuk menutup sebelum. Enggak, Pak Ajis Silakan. tadi apa? Dia jelaskan terpotong dan rakyat ini. Baik, ini Saya nampaknya bilang, akan sepertinya respon dari Presiden sangat dibutuhkan secepatnya ya. Ini yang Bagaimana menarik. Pak Pak Bambang? Susno mengatakan penyadapan tidak beraturan. Pencemaran nama baik KPK loh, penyadapan tidak beraturan. Sekarang kalau saya tanya, Itu pakai bahaya aturan sekali. tidak? Oh, Bahaya sekali. Pak Susno giliran saya. jelas. Jadi kalau Anda nyadapkan mengatakan peraturan, saya KPK diatur. tidak punya aturan. Ya. Itu Oke. artinya Melanggar aturan. pencemaran nama baik. Jadi betul. Oke. Melanggar aturan. Nah, tadi dia bilang tidak punya aturan, sekarang melanggar aturan. Itu beda, Pak. Oke. Aturan itu undang-undang, tapi Baik, KPK Kata yang sendiri beda ya. Baik, melanggar. baik. Bahaya ini Berarti- Pak Susno ini bahaya betul ini. Baik. Oke, cukup. Sayang sekali waktunya sudah habis. Itu lebih bahaya lagi. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di tempat yang lain. Terima kasih kasih. sekali lagi telah hadir bersama kami pada malam hari ini Pak Susno, Oke. Pak Denny, Pak Aziz dan juga Pak Terima Bambang kasih. kepada audiens yang telah hadir bersama kami.